54 RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM. Anak itu pendek, rambut pirang bergelombang dan mata biru sangat pucat. Dia memiliki hidung yang tampak lucu sepertinya keluar dari satu tempat di wajah seriusnya. Dia mengenakan kaos lengan panjang merah tua meskipun hari itu lembab, dan celana jeans hitam lurus. Dia memiliki topi baseball biru yang dimasukkan ke saku belakang celana jeansnya. "Aku Amanda Benson," kataku. "Dan ini adalah adikku Josh." Josh ragu-ragu menempatkan peti kembali di tanah. Anjing menggonggong sekali, menatap anak itu, merintih pelan, lalu duduk di jalan dan mulai untuk menggaruk dirinya sendiri. "Aku Ray Thurston," kata anak itu, memasukkan tangan ke saku celana jeans, masih menatap waspada pada peti. Dia tampak lebih santai sedikit, meskipun melihat anjing yang telah kehilangan minat untuk menggonggong dan menggeram ke arahnya. Aku tiba-tiba menyadari bahwa Ray tampak akrab. Di mana aku melihatnya sebelumnya? Di mana? Aku menatapnya tajam sampai aku ingat. Dan lalu aku tersentak kaget tiba-tiba. Ray adalah anak itu. Anak yang di kamarku. Anak laki-laki di jendela. Aku tergagap menuduh. "Kau di rumah kami." Dia tampak bingung. "Hah? Kau berada di kamarku, benar kan?" Aku bersikeras. Dia tertawa. "Aku tak mengerti," katanya. "Di kamarmu." Peti mengangkat kepalanya dan memberikan geraman pelan ke arah Ray. Lalu ia kembali ke menggaruk serius. 55 RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM. "Kupikir aku melihatmu," kataku, mulai merasa sedikit ragu. Mungkin itu bukan dia. Mungkin. "Aku tak berada di rumahmu dalam waktu yang lama," kata Ray, sambil waspada pada peti. "Satu waktu yang lama, ya. Aku dulu tinggal di rumahmu," jawabnya. "Hah?" Josh dan aku menatapnya dengan heran. "Rumah kami," Ray mengangguk. "Ketika kami pertama kali pindah ke sini," katanya. Dia mengambil sebuah kerikil datar dan melemparnya ke jalan. Peti menggeram, mulai mengejarnya, berubah pikiran, dan menjatuhkannya kembali di jalan. Ekornya bergoyang-goyang bersemangat. Awan tebal turun di langit. "Tampaknya akan jadi lebih gelap." "Di mana kau tinggal sekarang?" tanyaku. Ray melemparkan batu lagi, kemudian menunjuk jalan itu. "Apakah kau suka rumah kami?" Josh tanya Ray. "Ya, itu bagus," kata Ray padanya. "Bagus dan teduh." "Kau suka itu?" teriak Josh. "Kupikir rumah itu kotor, begitu gelap dan..." Peti menyela. Dia memutuskan untuk mulai menggonggong pada Ray lagi, berlari sampai ia beberapa senti di depan Ray, lalu mundur. Ray mengambil beberapa langkah hati-hati kembali ke tepi trotoar. Josh menarik tali dari saku celana pendeknya. "Maaf, Peti," katanya. 56 RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM. Aku memegang anjing yang menggeram itu sementara Josh memasang tali untuk ban lehernya. Dia tak pernah melakukan ini sebelumnya. "Sungguh," kataku, meminta maaf kepada Ray. Tali itu tampaknya membingungkan Peti. Ia menyentak tali itu, menarik Josh ke seberang jalan. Tapi setidaknya dia berhenti menggonggong. "Mari kita lakukan sesuatu," kata Josh tak sabar. "Seperti apa?" Ray bertanya. "Santai lagi sekarang saat Peti diikat tali. Kami semua berpikir untuk sementara waktu. Mungkin kita bisa pergi ke rumahmu," usul Josh pada Ray. Ray menggeleng. "Tidak, aku tak berpikir begitu," katanya. "Tidak sekarang. Di mana semua orang?" Aku bertanya, memandang ke jalan kosong. "Ini benar-benar mati di sini." "Ya." Dia terkekeh. "Ya kukira kau bisa mengatakan itu," katanya.
Mau pergi ke taman bermain di belakang sekolah? Ya, oke. Aku setuju. Kami bertiga menuju jalan. Rai memimpin jalan. Aku berjalan beberapa langkah di belakangnya. Josh memegang cabang pohon di satu tangan, tali di tangan lainnya. Petei berlari-lari di jalan ini. Maka itu membuat Josh benar-benar kerja keras waktu itu. Kami tak melihat gerombolan anak-anak sampai kita berbelok. Ada 10 atau 12 dari mereka. Sebagian besar anak laki-laki, namun ada beberapa gadis juga. Mereka tertawa dan berteriak. 57 RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM mendorong satu sama lain. Bermain-main karena mereka datang ke arah kami di tengah-tengah jalan. Beberapa dari mereka, aku lihat seusiaku. Sisanya remaja. Mereka mengenakan celana jeans dan kaos berwarna gelap. Salah satu gadis berdiri keluar karena dia punya rambut pirang lurus panjang dan memakai celana panjang tipis elastis berwarna hijau. "Hei, lihat!" teriak anak laki-laki jangkung dengan rambut hitam licin, menunjuk pada kami. Melihat Rai, Josh, dan aku, mereka jadi tenang tetapi tak berhenti bergerak ke arah kami. Beberapa dari mereka tertawa, seolah-olah mereka menikmati lelucon pribadi. Kami bertiga berhenti dan mengamati mereka mendekat. Aku tersenyum dan menunggu untuk menyapa. Petei menarik-narik tali dan menggonggong kepalanya. "Hai, teman-teman," kata anak jangkung dengan rambut hitam, menyeringai. Yang lainnya berpikir ini sangat lucu untuk beberapa alasan. Mereka tertawa. Gadis bercelana panjang hijau memberi sedikit dorongan pada anak laki-laki berambut merah yang hampir membuatnya kepadaku. "Bagaimana kabarmu, Rai?" tanya seorang gadis dengan rambut hitam pendek, tersenyum pada Rai. "Tak buruk. Hai, teman-teman," jawab Rai. Dia berbalik pada Josh dan aku. "Ini adalah beberapa temanku. Mereka semua dari lingkungan ini." "Hai," kataku, merasa canggung. Aku berharap Petei berhenti menggonggong dan menarik-narik talinya seperti itu. Josh yang malang pasti memiliki waktu yang mengerikan memeganginya. 58 RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM, ini George Carpenter, kata Rai, sambil menunjuk anak laki-laki berambut merah pendek, yang mengangguk. Dan Jerry Franklin, Karen Somerset, Bill Gregorius. Dia berkeliling lingkaran, menyebut nama setiap anak. Ku coba mengingat semua nama, tetapi, tentu saja itu mustahil. "Bagaimana? Kau suka Dark Falls?" tanya salah seorang gadis kepadaku. "Aku tak benar-benar tahu," kataku. "Ini hari pertamaku di sini, sungguh. Sepertinya bagus." Beberapa anak tertawa pada jawabanku. Untuk beberapa alasan. "Anjing jenis apa itu?" tanya George Carpenter pada Josh. Josh memegang erat pegangan tali, mengatakan kepadanya. George menatap tajam Petei, mempelajarinya, seolah-olah ia belum pernah melihat anjing seperti Petei sebelumnya. Karen Somerset, gadis tinggi cantik dengan rambut pirang pendek, mendatangiku sementara beberapa anak-anak lain mengagumi Petei. "Kau tahu, aku dulu tinggal di rumahmu," katanya pelan. "Apa? Aku tak yakin aku akan mendengarnya dengan benar." "Mari kita pergi ke taman bermain," kata Rai, menyela. Tak ada yang menanggapi usulan Rai. Mereka jadi tenang. Bahkan Petei berhenti menggonggong. Apakah Karen benar-benar mengatakan bahwa ia dulu tinggal di rumah kami? Aku ingin bertanya, tapi ia melangkah kembali ke dalam lingkaran anak-anak. Lingkaran itu. 59 RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM. Mulutku ternganga saat aku menyadari bahwa mereka telah membentuk lingkaran di sekitar Josh dan aku. Aku merasakan tikaman ketakutan.
Apakah aku membayangkan itu? Apakah sesuatu yang terjadi? Mereka semua tiba-tiba tampak berbeda bagiku. Mereka tersenyum, namun wajah mereka tegang, waspada, seolah-olah mereka mengharapkan masalah. Dua dari mereka, aku sadari, membawa pemukul bisbol. Gadis dengan celana hijau menatapku dari atas dan bawah, memeriksaku dari luar. Tak ada yang berkata-kata. Jalan itu hening kecuali Petei, yang sekarang merintih pelan. Aku tiba-tiba merasa sangat takut. Mengapa mereka menatap kami seperti itu? Atau imajinasiku melarikan diriku lagi? Aku berpaling ke Rai, yang masih di sampingku. Dia tidak melihat semua masalah itu sama sekali. Tapi dia tak menatapku kembali. Hei, teman-teman, kataku. Apa yang terjadi? Aku mencoba untuk tetap tenang, tapi suaraku sedikit gemetar. Aku menatap Josh. Dia sedang sibuk menenangkan Petei dan belum menyadari bahwa hal-hal itu telah berubah. Kedua anak laki-laki dengan pemukul bisbol menahan pemukul setinggi pinggang dan bergerak maju. Aku melihat ke sekeliling lingkaran. Perasaan takut mencekam dadaku. Lingkaran diperketat. Anak-anak itu mendekati kami. 60 RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM10. Awan hitam itu tampaknya di atas kepala lebih rendah. Udara terasa berat dan lembab. Josh sibuk diri dengan ban leher Petei dan masih tak melihat apa yang terjadi. Aku bertanya-tanya apakah Rai akan mengatakan sesuatu. Apakah ia akan melakukan sesuatu untuk menghentikan mereka. Tapi ia tetap diam dan tanpa ekspresi sampingku. Lingkaran jadi mengecil sepertinya anak-anak menutupnya. Aku menyadari bahwa aku telah menahan napas. Aku menarik napas panjang dan membuka mulut untuk berteriak. Hei, anak-anak, apa yang terjadi? Itu adalah suara seorang pria, memanggil dari luar lingkaran. Semua orang berbalik untuk melihat Mardawes datang segera ke arah kami. Mengambil langkah-langkah panjang saat dia menyeberangi jalan. Dia membuka tutup jaket belakangnya. Dia memiliki senyum ramah di wajahnya. Apa yang terjadi? Tanyanya lagi. Dia tampaknya tak menyadari bahwa gerombolan anak-anak telah mendekati Josh dan aku. Kami sedang menuju ke taman bermain, kata George Carpenter padanya, memutar-mutar tongkat di tangannya. Kau tahu, untuk bermain softball. Kesepakatan yang baik, kata Mardawes, menarik ke bawah dasi bergarisnya, yang telah tertiup angin ke atas bahunya. Ia menatap 61 RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM langit yang mulai gelap. Semoga kalian tak mendapatkan hujan turun. Beberapa anak-anak telah mundur. Mereka berdiri dalam kelompok-kelompok kecil terdiri dari 2 dan 3 orang sekarang. Lingkaran itu telah benar-benar putus. Apakah itu pemukul untuk softball atau hardball? Tanya Mardawes pada George. George tak tahu, jawab anak lain dengan cepat. Dia tak pernah memukul apapun dengan itu. Anak-anak semuanya tertawa. George jenaka pura-pura mengancam anak itu. Datang kepadanya dengan pemukul. Mardawes melambai kecil dan mulai pergi. Tapi kemudian dia berhenti. Dan matanya terbuka lebar karena terkejut. Hei, katanya, berkedip padaku dengan suatu senyum ramah. Josh, Amanda, aku tak melihat kalian di sana. Selamat pagi, gumamku. Aku merasa sangat bingung. Beberapa saat yang lalu, aku merasa sangat takut. Sekarang semua orang sekelilingku tertawa dan bercanda. Apakah aku membayangkan bahwa anak-anak bergerak kepada kami? Rai dan Josh sepertinya tak melihat sesuatu yang aneh. Apakah itu hanya aku dan imajinasiku yang berlebihan? Apa yang akan terjadi jika Mardawes tak datang? Bagaimana kalian berdua dengan rumah baru itu? Tanya Mardawes sambil merapikan rambut pirangnya yang bergelombang. Oke,
jawab Josh dan aku bersama-sama. Sambil menatap Mardawes, Petei mulai menggonggong dan menarik-narik tali. 62 RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM. Mardawes menampilkan ekspresi terluka berlebihan di wajahnya. Aku hancur, katanya. Anjing, kalian masih tak menyukaiku. Dia membungkuk di atas Petei. Hei, anjing, santailah. Petei menggonggong kembali dengan marah. Dia hari ini tampaknya tak menyukai siapa saja. Kataku meminta maaf pada Mardawes. Mardawes kembali berdiri dan mengangkat bahu. Tak dapat memenangkan semuanya. Dia mulai kembali ke mobilnya, yang diparkir beberapa meter di jalan. Aku sedang menuju ke rumah kalian, katanya pada Josh dan aku. Hanya ingin melihat apakah ada yang bisa kulakukan untuk membantu orang tua kalian. Bersenang-senanglah, anak-anak. Aku melihatnya naik ke mobilnya dan pergi. Dia pria yang baik, kata Rai. Ya, aku setuju. Aku masih merasa tak nyaman. Bertanya-tanya apa yang akan dilakukan anak-anak sekarang saat Mardawes sudah pergi. Apakah mereka membentuk lingkaran menakutkan lagi? Tidak. Semua orang mulai berjalan menuju ke bawah blok untuk bermain di belakang sekolah. Mereka saling bercanda dan berbicara normal, dan cukup banyak mengabaikan Josh dan aku. Aku mulai merasa sedikit konyol. Jelas bahwa mereka tak berusaha untuk menakut-nakuti Josh dan aku. Aku harus membuat seluruh hal itu keluar dari pikiranku. Aku harus. 63 RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM. Setidaknya, aku berkata pada diriku sendiri, aku tak berteriak atau membuat kegaduhan. Setidaknya aku tak membuat diriku bodoh total. Taman bermain ini benar-benar kosong. Kuduga kebanyakan anak-anak tetap tinggal di rumah dalam karena langit yang gelap. Taman bermain ini adalah lapangan besar berumput datar. Keempat sisinya dikelilingi oleh pagar besi tinggi. Ada ayunan-ayunan dan tempat meluncur pada akhirnya dekat gedung sekolah. Ada 2 lapangan bisbol di ujung lain. Di luar pagar, aku bisa melihat deretan lapangan tenis, juga sepi. Josh mengikat Petei ke pagar, lalu datang berlari untuk bergabung dengan kami. Anak laki-laki bernama Jerry Franklin membuat tim-tim. Rai dan aku berada di tim yang sama. Josh di tim lain. Tim kami bertugas menangkap dan melempar bola. Aku merasa senang dan sedikit gugup. Aku bukan pemain softball terbaik di dunia. Aku bisa memukul bola cukup baik. Tapi di lapangan, aku sungguh-sungguh tolol. Untungnya, Jerry mengaturku ke bagian kanan di mana tak banyak bola yang terpukul. Awan mulai mengecil dan langit pun lebih terang. Kami bermain 2 babak penuh. Tim lain menang, 8-2. Aku bersenang-senang. Aku hanya kacau pada satu permainan. Dan aku memukul ganda di waktu pukulan pertamaku. Sangat menyenangkan berada bersama kelompok baru anak-anak. Mereka tampaknya benar-benar baik, terutama gadis itu yang bernama Karen Somerset, yang berbicara denganku saat kami menunggu giliran memukul kami. Karen punya senyum yang indah, meskipun dia mengenakan kawat gigi pada semua giginya, atas dan bawah. Dia tampak sangat ingin berteman. Matahari keluar saat timku mulai menempati lapangan untuk awal inning ketiga. Tiba-tiba, aku mendengar suara peluit keras 64 RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM melengking. Aku melihat sekeliling sampai aku melihat bahwa itu Jerry Franklin, meniup satu peluit perak. Semua orang berlari ke arahnya. Sebaiknya kita berhenti, katanya, menatap langit yang cerah. Kita berjanji famili-famili kita, ingat, bahwa kita akan pulang untuk makan siang. Aku melirik jam tanganku. Itu hanya pukul 11.30. Masih lebih awal.
Tapi aku terkejut. Tak ada yang protes. Mereka semua saling melambai dan mengucapkan perpisahan, dan lalu mulai berlari. Aku tak bisa percaya betapa cepat setiap orang pergi. Seolah-olah mereka sedang balapan atau sesuatu. Karen berlari melewatiku seperti yang lain. Kepalanya ke bawah. Ekspresi serius tampak di wajahnya yang cantik. Lalu ia tiba-tiba berhenti dan berbalik. "Senang bertemu denganmu, Amanda," teriaknya kembali. "Kita harus bertemu kapan-kapan." "Bagus." Aku memanggilnya. "Apakah kau tahu di mana aku tinggal?" Aku tak bisa mendengar jawabannya dengan sangat baik. Dia mengangguk, dan kupikir dia berkata, "Ya, aku tahu itu. Aku dulu tinggal di rumahmu." Tapi tak mungkin apa yang dikatakannya itu. Oke sobat, sampai di sini dulu part 6 cerita Selamat Datang di Rumah Mati. Like cerita ini kalau kalian suka, dan di-share. Jangan lupa subscribe channel ini agar mendapatkan notifikasi update untuk part selanjutnya. Selamat berimajinasi.